ngomongin di tempat lain. Aku bolosnya pas pelajaran renang dari SD sampai SMA. Soalnya berarti nggak ada kejailan-jail sama teman, nggak ada berarti yang jail. emang iseng gitu sama teman. Iseng sih kayaknya, ya iseng-iseng biasa sih, iseng-iseng anak remaja gitu. Karena aku kalau ada di, aku orangnya dari kalau dulu agak lumayan susah gitu buat bisa deket sama orang baru. Jadi teman-teman yang mungkin ada di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah yang tahu aku tuh kayak gimana gitu. Jadi kalau emang udah kenal tuh bener-bener jailnya tuh keluar banget gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak kenal tuh pasti ngeliatnya aku diem banget. Padahal kalau udah kenal sama mungkin teman-teman tuh kayak aku yang paling nggak bisa diem gitu di kelompok aku. Terima kasih ya tadi sudah menjelaskan bagaimana si karakter Ayu ini pasti dari Boy Squad ini sudah tidak sabar nih menantikan bagaimana Anda memerankan si Aryo ini. Oke, nggak ada jelas finish nggak buat teman-teman Squad ataupun pembaca penerbitan itu adalah yang akan menonton. Ya, yang pasti yang pertama aku bakal bilang ke teman-teman semua, ke buat kalian semoga selalu jaga kesehatan yang pasti, biar nanti setelah selesai hal ini mungkin bisa nonton di bioskop, dan selama di rumah bisa lah baca dulu novelnya kayak gimana biar ada bayangan sebelumnya gitu. Jadi kayaknya harus banget buat pre-order novelnya. Squad sudah dikasih tahu ya pre-order novelnya sebelum nonton. Benar. Oke, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama karakter Aryo. Ini kita sekarang sama si cantik kita ya, Mbak Yoriko Angelin. Apa kabar? Halo. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Angga sebagai karakter Aryo. Sekarang kita mau tahu juga nih lawannya. Halo, aku mute BTW itu dan di sana. Lana. Jadi aku bisa ngomong di sini sekarang. Nih, Yoriko. Hai kalian semua, aku udah selesai ngomong di sana. Kira-kira Oke, jadi yang pengen disampaikan aku berasal sebagai Lana, dan Lana ini dia kayaknya seperti anak-anak SMA cewek di SMA biasa sih. Dia nggak se-ekstrim. Nggak usah salting, woy. Dia salting banget nih. Kamu nontonin Terus live aku dia juga. lebih yang apa ya? Dia kan anak pindahan kan ceritanya. Jadi kayak mungkin dia belum terlalu terbiasa dengan lingkungan dia yang baru, dan dia tuh lebih yang anaknya ya udah aja gitu kayak ya nyantai, dan anak-anak SMA seperti biasa sih, nggak ada yang dia nggak ada yang ekstrim yang gimana bandel atau apa gimana, enggak sih. Dan dia anaknya chill, terus ngejalanin hal biasa, dan aku anak dia baik. punya satu sahabat itu namanya Gita, jadi mereka tuh selalu berdua gitu. Terus kenapa nih tertarik saat kemarin ditawarkan untuk memerankan karakter Rama? Kenapa tertarik untuk ikut dalam proses produksi film di bawah umur? Sebenarnya banyak banget sih ya kenapa aku tertarik buat join film ini. Pertama pasti banget karena ceritanya, karena emang aku kan suka banget sama film-film Indonesia atau luar gitu kan, dan pas aku pertama kali baca untuk skripnya film di bawah umur ini, emang setahu aku belum ada Indonesia yang mengangkat tentang hal ini gitu loh Kak. Jarang banget, dan ini tuh reality zaman sekarang banget, dan I think it's really important for like someone buat talk about like this issue, dan yang apa ya ya intinya aku nggak pernah dapet tahu cerita gitu di film Indonesia. Terus juga emang beda dari film lainnya, dan film remaja kan biasanya kayak cuma ya gitu-gitu aja, tapi yang ini this one beda banget. Jadi harus baca bukunya, dan Baca buku filmnya. iya harus baca bukunya supaya tahu gimana. Dan emang apa ya sesuatu yang beda yang saya tertarik banget join sini. Terus juga pemain-pemainnya ada teman-teman yang sebelumnya belum sempat project juga, dan sutradaranya juga Om Emil,
dan banyak banget faktor yang bikin aku join gitu. Dari pertama kali tawarin aku kayak oke nih ambil langsung kayak gitu sih. Oke. Nah, yang disukai dari karakter tadi kan sudah diceritakan nih, karakter Lana itu santai, chill gitu ya, nggak banyak neko-neko gitu lah ya. Iya. Hal yang paling kamu sukai nih dari karakter Lana itu seperti apa? Kenapa kan? Hal yang paling disukai, yang kamu sukai nih dari karakter Lana ini yang mana gitu? Banyak sih sebenarnya. Pertama dia orangnya lumayan bodo amat kan. Dia kayak go with the flow aja dan lumayan beda. Oke. Nah, kalau yang kamu sukai nih Lana dari Lana, aku jadi Lana nih dari film di bawah umur ini nih, dari si karakter Lana ini sendiri nih, yang paling harus dicontoh mungkin ya sama anak-anak remaja zaman sekarang, bagaimana nih? Dia orangnya dia tahu kalau dia ngelakuin suatu hal, dia tahu kayak konsekuensinya itu apa gitu loh Kak. Jadi dia ngelakuin hal tuh nggak sembarangan, nggak kayak Aryo. Oh, jadi harus mikir dulu gitu ya. Ya, jadi dia anaknya lebih kalau gue mau ngelakuin ini ntar konsekuensinya apa ya, lebih kayak gitu sih. Itu karakter yang harus banget dicontoh dengan oleh semua anak-anak SMA zaman sekarang, anak-anak para teenagers. Kalau Aryo Bandung ya. Kalau Aryo iya lumayan banget. Kalau anaknya lebih banyak positifnya lah ya. Saling melengkapi lah. Oke, jadi ini debut squad nih, tadi sudah disampaikan ya, Angga, aku sama Yuriko. Nah, jadi dalam novel atau film ini itu dipersandingkan mana nih yang istilahnya yang baik, semuanya sebenarnya punya sisi yang baik dan kurangnya juga ya, yang lebih dan kurangnya juga gitu kan. Teman-teman nanti bisa lihat lah bagaimana perbedaan antara kedua karakter ini ya, karakter sama Yuriko sebagaimana juga Angga Aryo. Tapi ini bukan yang lagi tren ya, nanti juga sih cara lagi ya, Aryo pocong itu ya. Oke, kita lanjut nih, Yuriko. Tadi kan sudah dijabarkan bagaimana karakter kamu sebagaimana di film bawah umur ini nih ya. Kamu menjabarkan bagaimana ketertarikan kamu, terus kesenangan kamu ya, sangat menikmati proses produksi ini pastinya ya. Nah, hal yang paling pernah nggak dianggap sebagai kamu di sekolah, tapi juga memerankan juga sebagai sekolah lebih relate mungkin ya sebenarnya. Iya benar, lebih relate dengan keadaan kamu yang sebenarnya gitu ya. Lebih ngerti aja sih, karena memang hal-hal kayak gini kan banyak kejadian gitu di khususnya anak-anak yang seumuran aku, jadi tahu banget gimana gitu. Oke. Nah, masih sering dianggap anak di bawah umur nggak? Aduh sering banget kan. Biasanya kalau lagi apa atau karena apa? Banyak banget, jadi lebih yang kan aku banyak kan teman-teman lebih tua gitu, sama kayak Angga juga sih. Aku sering jadi tempat curhatan teman-teman, dan teman-teman aku banyak kan lebih tua usianya, dan aku sosok kasih advice gitu kan. Aku kasih advice karena ya emang
aku mencoba untuk membantu dan menyampaikan hal yang aku tahu gitu. Tapi kadang dikatain aja kayak, alah lu emang udah ngerasain kayak gitu-gitu, masih di bawah umur gitu-gitu. Apalagi aku baru 17 kan umurnya sekarang. Jadi sering banget digituin. Kalau sama itu sama satu teman-teman atau juga sama yang orang yang udah yang lebih tua gitu aja. Yang lebih tua sih rata-rata yang kayak gitu, karena emang baru 17 umurnya, jadi yang pada kayak masih di bawah umur lo, udah diem aja gitu. Sering banget. Oke. Gini adalah Lana. Kalau anak lagi Yoriko. Nah, kalau di karakter karakter Lana dalam Yori, kalau di karakter kamu nih sebagai Lana di sini sendiri tuh di bawah umur ini tuh apa namanya? lebih kaitan kamu dengan Angga atau dengan si Aryo ini, Lana dengan si Aryo ini sebenarnya tuh bagaimana nih dalam filmnya? Dalam filmnya kaitannya Aryo sama Lana ini, mereka satu sekolah dan Aryo kakak kelas ya. Jadi kamu di kelasnya Aryo. Aku adik kelas. Terus Aryo ini ceritanya dia lumayan yang anak hits sekolah gitu loh Kak, yang kayak banyak cewek yang mau sama dia gitu-gitu. Ceritanya gitu. Dan Lana kan dia anak baru dan dia lebih yang nggak tahu apa-apa aja. Dan ketemulah dia dengan si Aryo ini, dan lanjutannya ada di buku. Oke. Nah, Yori, yang paling atau bukan yang pernah kamu lakukan nih tentang lama kamu ini masih di bawah umur berarti ya? Kamu umurnya berapa? Aku 17 sekarang. 17 berarti ya. Oke. Berarti masih transisi ya, masa transisi anak remaja ke dewasa. Nah ini hal yang pernah kejadian mungkin pasti ada ya yang pernah dilakukan. Aneh banget nih ada Agung di sini. Lo ngapain yang di pernah sini, dilakukan di Bro? sekolah atau di lingkungan kamu? Udah lo main game. Pasti ada. Mungkin lebih yang nggak sendiri sih pastinya. Jailnya sama teman-teman juga. Kan kebetulan aku sekolahnya sekolah formal Kak. Jadi kalau misalnya kan ada pelajaran gitu kayak matematika atau apa, kita yang lebih, kalau cabut kelas tuh cabut bareng gitu, cabut semua, lebih kayak gitu sih bandelnya sama teman-teman. Oh, jadi lebih ke cabut-cabut ya, bolos sekolah aja ya? Nggak bolos sih sebenarnya, nggak bolos sekolah, tapi sosokan di perpustakaan, ngerjain tugas yang lain kayak gitu sama teman-teman tapi sekelasan, jadi kompak. Kuat ya, barengan ya. Terus habis itu palingan kalau ulangan sama teman-teman. Kalau misalnya topiknya susah nih, Nyontek janjian sekelasan, janjian buat bilang yuk nggak belajar, jadi nggak jadi ulangan, lebih yang kayak gitu sih. Biasa nih. Gimana Mbak Muti? Semua pelajar di berbagai era kayaknya pernah melakukan hal itu. Iya. Sengaja berjamaah biar semuanya itu ya, menghindari belajar gitu di kelas. Lagi Yori sama Angga nih, bagaimana sih cara kalian tuh, itu kan kalian main tuh barengan nih, gitu. Maksudnya sebagai karakter dalam satu film yang sama gitu. Cara kalian membangun chemistry sebelumnya pernah dalam proyek yang sama nggak? Kita udah pernah sih ya. Kita udah pernah. Jadi kita udah kenal lama banget. Udah lama banget. Kayak udah 2015 ya. Iya, kayak udah lama banget, udah hampir udah lebih dari 4 tahun deh kayaknya. Jadi emang udah dekat dari dulu juga gitu. Jadi pas tahu kita bakal kerja bareng tuh ngebangun chemistry-nya udah nggak susah lagi gitu, nggak dari nol banget gitu. Jadi lumayan banyak dibantu juga sih jatuhnya, karena kita udah saling kenal satu sama lain. Yang paling sulit nih untuk membangun karakter ataupun chemistry antara kamu dan Yori, kamu sebagai Aryo, Lana sebagai Yori sebagai Lana, itu apa sih yang paling sulit untuk menyatukan karakter atau menyatukan chemistry kalian? Yang paling sulit ya,
Sebenarnya sejauh ini untungnya prosesnya nggak ada yang terlalu gimana sih untuk kita berdua, karena kayak yang aku bilang tadi kita emang udah kenal sebelumnya. Jadi mungkin kita lebih yang kalau misalnya ada kesulitan palingan di adegan doang sih, ada beberapa adegan gitu. Kita palingan lebih yang kayak ngobrol terus sharing kayak kita harusnya gimana nih, gimana lebih yang kayak gitu sih kita. Karena sebenarnya banyak adegan yang challenging banget juga gitu. Jadi butuh hal yang benar-benar matang banget gitu loh sebelum mulai syuting. Jadi sebelum kita biasanya take, kita selalu ngobrolin gitu hal-hal yang mungkin penting buat kita sama-sama saling tahu gitu. Dan untuk kesulitan aku sendiri sih, di sini aku juga kebetulan jadi anak band gitu. Jadi main gitar, jadi agak sulit juga sih saat mempelajari gimana sih bisa menjadi anak band yang baik dan benar. Oke. Nih, jelas nih, nggak jelas juga sih. Dua pertanyaan terakhir nih kayaknya. Selain secara teknik selain kendala syuting ini karena pandemi ini berarti harus di pending dulu nih. Kendala selama proses syuting itu apa saja sih sebenarnya? Angga ataupun Yori? Kendala mungkin kita kita dibantu banget dengan adanya proses reading sebelumnya. Jadi kita udah bener-bener kayak prepare banget pas di set. Mungkin lebih yang kalau kendala lebih ke teknis kali ya. Lebih ke teknis sih, lebih ke situ. Dan maksudnya kalau misalnya untuk dari pemain masing-masing, kita biasanya ada kendala, kita pasti omongin ke Pak sutradaranya, itu enaknya gimana, dan sesama karakter satu sama lain, kita lebih kayak gitu sih biasanya. Dan mungkin karena kita juga lebih dari 70% adegannya di sekolah ya, mungkin bisa dibilang 70-75%. Jadi masalah waktu sih yang paling jadi kadang-kadang jadi hal yang agak sulit, karena kan bisa dibilang kalau adegan sekolah kita harus ngambilnya berarti cuma bisa dari pagi sampai ya maghrib gitu, sedangkan adegan sekolah itu benar-benar banyak gitu. Jadi paling hal-hal teknis yang jadi kendala gitu, tapi semuanya alhamdulillah lancar. Oke. The last nih, Angga sama Yuriko, menurut kalian nih, entah itu kalian sebagai point of view-nya sebagai Angga ataupun Yori ataupun nanti sebagai Aryo dan Lana, point of view kalian mengenai kondisi-kondisi permasalahan anak remaja sekarang, entah itu anak remaja ataupun pendapat kalian terhadap orang tua yang orang dewasa yang menganggap anak-anak itu ya anak-anak zaman sekarang ya, khususnya masih di bawah umur gitu, entah cara pemikiran atau lain sebagainya, itu menurut kalian bagaimana? Angga duluan. Kalau Aryo itu lebih apa ya? Mungkin terlihat dari luar itu benar-benar orang yang mungkin bisa dibilang ya easy going, terus emang gampang berteman dan selalu apa ya, kayak ngebawa vibes yang menyenangkan gitu, dan selalu ngerasa kayak semua itu bakal baik-baik aja, dan dia tuh benar-benar kelihatan orang yang kuat dari luar. Padahal ya sebenarnya kayak semua orang punya permasalahan yang berbeda-beda, dan pasti ada hal yang mungkin cuma bisa disimpan di dalam hati, dan ya nggak semua hal yang mungkin baik-baik aja di luar benar-benar baik-baik aja gitu. Jadi itu yang mungkin anak remaja ngerasain gitu, nggak cuma Aryo. Jadi mungkin perlulah buat kita saling bantu gitu, buat saling sharing ke teman-teman, karena nggak ada salahnya juga buat mungkin curhat tentang masalah apapun itu gitu, karena berat juga jadi remaja boy. Nggak segampang itu. Oh, Yori gimana Yori? Kalau menurut aku mungkin lebih yang dari sisi remajanya sih, lebih yang kayak kita sebagai remaja, terus kan di usia ini tuh kita lagi
lagi ngalamin banyak banget hal kan, dan kita sebagai remaja menurut aku baik banget pesan yang bisa diambil dari film ini. Dan itu tuh intinya kita harus tahu konsekuensi dari apa yang kita lakuin, supaya kita at the end kita nggak regret dan nggak ngerugiin diri kita sendiri terus orang-orang di sekitar kita sih, lebih yang kayak gitu. Dan menurut aku pengawasan orang tua itu penting banget sih kepada para remaja, apalagi yang di seumuran aku, lagi masa-masa labil ini. Jadi memang emang harus berhati-hati banget sih dalam memilih pergaulan, memilih teman, terus kita harus jangan sampai ada lingkungan yang salah, lebih ke situ sih. Nih Pak Subdep, Pak. Nah, melihat Pak Subdep dengan Mbak Eriska nih, melihat karakter Bapak dan Kak Eriska yang kalian buat nih, yang diperankan sama Angga dan diperankan sama Yori. Pendapat Bapak sama Kak Eriska bagaimana nih melihat mereka memerankan karakter yang Bapak dan Kak Eriska ciptakan dalam novel? Nah, sebenarnya setelah kita lihat hasil syutingnya ya, artinya mereka sangat sempurna di karakter masing-masing. Dan saya pikir saya belum menemukan sosok lain yang bisa memerankan sosoknya Aryo itu selain dari Angga. Dan sebaliknya juga saya melihat bahwa kematangan Yoriko di sini juga, ya kan, walaupun saya pikir saya belum banyak ngobrol sama dia, tapi begitu saya lihat hasil syutingan dengan pengarahan sutradaranya Emil Haradi, hasilnya sangat menurut saya beda dari film-film yang sudah pernah saya kerjakan sebelumnya. Jadi menurut saya dalam marketing dan juga support dengan bintang lain ya, kan castingnya cukup banyak di sana ya. Ada Surya Saputra, ada Endika, ada Tengku Rifno, terus ada Alicia si Nova Samudra, terus kemudian ada Ramzi, ya. Jadi sudah deretan bintang-bintang, ada Ibu Niki Karim, cukup banyak yang terlibat di sana gitu. Bintang-bintang itu cukup banyak yang terlibat, yang mendukung film ini gitu. Nah, untuk kelengkapan ceritanya, saya melihat bahwa pemilihan casting untuk di situ, menurut saya nggak ada yang masalah, terutama untuk Angga dan juga Yoriko. Kalau Mbak Erika sendiri nih gimana nih melihat Yori ataupun Angga memerankan Lana dan Aryo? Oke, kalau aku kan itu dari visual ya. Kalau actingnya aku nggak lihat. Kalau secara visual emang waktu nulis aku membayangin Aryo itu adalah Angga dan Lana itu tuh Yoriko gitu. Karena secara face memang mendukung banget gitu. Karakter Lana kan dia anak baik-baik, yang kalem, terus taat aturan, itu secara face itu Lana cocok banget untuk Yoriko. Gitu pun sama Aryo sama Angga gitu. Angga yang dari gaya rambutnya aja udah pas banget sih sama karakter Aryo-nya ya. Itu kubis juga karena Aryo juga. Kalau Aryo sendiri enggak ya? Enggak, secara Oke. Ada tambahan nggak nih Mbak dari yang kita bicarakan, entah itu karakter, entah itu perkembangan dari tulisan menjadi sebuah visual, apakah membahagiakan gitu atau bagaimana Mbak? Ini untuk aku tuh Mutia nih. Untuk Mbak. Oke, Mbak tadi aku nggak nih. Oke, gimana? Pandangan Mbak nih melihat